Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman sekalian, kita berjumpa lagi untuk melanjutkan pembelajaran kita untuk persiapan kompetisi sains nasional di bidang studi geografi. Ya, meskipun juga kalau teman-teman ingin belajar untuk kebutuhan UTBK, SBMPTN, video ini juga bisa digunakan karena materinya beririsan. Nah, kita akan masuk ke dalam unsur cuaca dan iklim yang ketiga setelah sebelumnya kita belajar mengenai temperatur udara dan kelembapan udara, kita lanjutkan mengenai tekanan udara, ya. Nah, tekanan udara. Nah, sebelum kita masuk ke tekanan udara, ada beberapa eh, apa ini namanya? Ada beberapa konsep yang harus kita pahami terlebih dahulu agar kita bisa lebih mudah memahami konsep dari tekanan udara. Yang pertama adalah mengenai perbedaan antara massa dengan berat. Kalau di bahasa sehari-hari, mungkin kita biasa ya menggunakan ya berat ya massa itu saja. Tapi ya karena kita untuk kebutuhan ilmiah, kita membedakan antara massa dengan berat. Apa bedanya? Kalau massa ini yang kalau kita ketahui yang satuannya itu gram, kilogram, itu namanya massa. Massa dari suatu benda itu akan sama, ya. Jika ditempatkan di manapun, mau di bumi, di bulan, di Mars, di Jupiter gitu ya. Nah, tetapi beratnya akan berbeda. Kenapa berat akan berbeda? Karena berat itu merupakan gaya. Ya, dia bagian dari gaya. Gaya berat. Bagaimana menghitung gaya berat? W sama dengan apa? Massa dikalikan dengan gravitasi. Kan kalau di hukum 2 Newton kan gaya sama dengan massa dikalikan dengan percepatan. Nah, gayanya di sini kita menghitung gaya berat dan percepatannya adalah percepatan gravitasi. Misalkan ada benda, teman-teman astronot gitu ya, misalkan dari bumi membawa apa misalnya, membawa satu benda itu ya kardus misalnya, isinya ada buku. Nah, buku itu misalnya berat ya masanya di bumi masanya adalah 1 kilogram. Di bumi ya teman-teman angkat buku itu di bumi dengan ketika teman-teman angkat nanti di bulan akan berbeda. Kenapa? Karena gravitasinya bumi lebih besar daripada gravitasi bulan. Maka berat benda tersebut ya lebih berat di bumi dibandingkan di bulan meskipun memiliki massa yang sama. Nah, ini penting kenapa? Karena nanti kita akan mempelajari tentang tekanan. Nah, tekanan itu di dalam fisika didefinisikan sebagai gaya per satuan luasnya gitu ya. Nah, karena yang kita pakai adalah gaya, maka yang kita pakai adalah gaya berat. Satuannya bukan lagi kilogram atau gram, tapi satuannya adalah Newton, N. Nah, sekarang ada densitas, ada tekanan. Nah, kalau densitas itu apa? Densitas itu rho sama dengan massa dibagi dengan volume. Nah, di atmosfer itu ada namanya densitas udara. Ya, densitas udara itu didapat dari ini, massa udaranya per satuan volume. Kalau satuan volume berarti apa? Dia yang bentuknya 3 dimensi ya. Nah, yang seperti ini. 3 dimensi. Nah, kalau tekanan, ini satuannya bawahnya adalah A, luas penampang. Jadi dia dua dimensi seperti ini. Nah, bedanya apa? Nah, kalau densitas juga tadi dia menggunakan massa, kalau di tekanan dia menggunakan gaya berat. Nah, khususnya tekanan atmosfer. Di atmosfer, densitas udara itu dia akan turun seiring dengan bertambahnya ketinggian. Kenapa? Karena massa bendanya akan tetap sama, tetapi semakin ke atas, ya, di lapisan atmosfer manapun yang namanya udara pasti akan berkurang. Udara di atmosfer itu, kan udara itu bukan sesuatu yang hampa ya, dia ada partikel-partikel ya, ada nitrogen, ada oksigen, ada uap air dan lain sebagainya, gitu ya. Nah, nitrogen dan oksigen itu kan dia memiliki massa. Ya, kalau teman-teman menggunakan tabel kimia itu ada nomor massanya itu. Massanya berapa? Nah, itu ada nomor massanya di situ. Nah, dengan satuan
volume yang sama, semakin ke atas akan berkurang. Kenapa? Karena yang namanya partikel udara itu pasti terkonsentrasi di atmosfer di bagian bawah. Kenapa bisa gitu? Karena kita punya yang namanya gravitasi yang menarik ke bawah. Ya, makanya semakin ke atas gaya gravitasi akan semakin melemah. Yang namanya partikel-partikel udara, partikel nitrogen, partikel oksigen, ozon, uap air dan lain sebagainya itu terkonsentrasi di lapisan bumi paling bawah. Di lapisan atmosfer paling bawah ya. Jadi semakin ke atas akan semakin kurang. 90% ya, 90% massa total keseluruhan atmosfer itu ada di ketebalan atmosfer 16 km ke bawah di lapisan troposfer. Semakin ke atas itu akan semakin berkurang. Nah, tekanan pun begitu nanti. Kita akan lihat beberapa pengaruh tekanan di udara ya. Nah, yang pertama, tekanan itu udara di suatu tempat itu akan dipengaruhi oleh beberapa kondisi. Ada ketinggian, ada temperatur, ada kelembapan, dan juga ada pergerakan udara. Kita lihat yang pertama, yakni pengaruh ketinggian terhadap tekanan. Ya. Di sini kita sudah lihat yang namanya seiring dengan naiknya ketinggian, tekanan udara akan menurun. Ini jangan tertukar nanti dengan pengaruh suhu, pengaruh temperatur. Karena yang biasa kita pelajari di SMA adalah jika suhu tinggi, tekanan rendah gitu ya. Jika suhu rendah, tekanan tinggi. Ternyata tidak sesimpel itu. Kita lihat dulu yang pertama adalah pengaruh ketinggian. Kenapa? Karena kalau kita tadi berpikir dengan yang pertama tadi, jika suhu tinggi, tekanan rendah, nanti kita akan kebingungan ketika di troposfer, seiring dengan naik ketinggian suhu turun, tekanan akan turun juga, bukan naik. Kenapa bisa seiring naiknya ketinggian tekanan udara akan menurun? Kita tadi sudah punya yang namanya tekanan itu adalah gaya persatuan luas ya. Kita bayangkan ada yang namanya sebuah kolom udara di dua tempat yang berbeda. Yang satu di tepi pantai, ketinggiannya 0 meter berarti ya, di atas permukaan laut. Satu lagi di puncak gunung, misalkan puncak gunungnya 1000 meter di atas permukaan laut. Di tempat yang 0 meter di atas permukaan laut ini anggap A-nya sama, luas penampangnya sama 1 meter persegi lah di sini misalkan. Yang menekan dia siapa kalau di 0 meter ini? Semua udara dari 0 meter sampai ke lapisan atmosfer paling atas, ya. Sampai atmosfer paling atas itu dia akan menekan si yang 0 meter ini. Sementara yang 1000 meter dia hanya ditekan dari udara 1000 meter ke atas. Nah, berarti yang 0 meter dia ditekan udara yang 1000 meter ke atas ditekan, yang 1000 meter sampai 0 meter juga menekan si tempat yang di 0 meter ini. Makanya tekanan udaranya akan lebih tinggi yang di sini dibandingkan yang di puncaknya, di puncak gunung. Maka bisa kita katakan bahwa seiring dengan naiknya ketinggian, tekanan udara akan menurun. Begitu logikanya. Selanjutnya adalah pengaruh dari temperatur. Oke. Pada kondisi keadaan lain konstan, ya, kalau di ekonomi kita kenal istilah ceteris paribus, faktor lain tidak kita perhitungkan. Maka jika ada dua tempat yang memiliki suhu udara yang berbeda, tempat dengan suhu udara yang lebih tinggi akan memiliki tekanan udara yang lebih rendah daripada tempat di sekelilingnya yang suhunya lebih rendah. Yang suhunya lebih rendah. Nah, jadi gimana? Kenapa bisa begini gitu kan ya? Ini kan yang menjadi pertanyaan kita. Kenapa kalau di tempat yang suhunya tinggi, T ini temperatur, tekanannya P, ya pressure akan lebih rendah dibandingkan dengan tempat yang suhunya rendah, maka tekanannya akan tinggi gitu ya. Kenapa bisa begitu? Kan kemarin kita perhatikan bahwa yang namanya temperatur itu adalah apa? Besaran dari energi kinetik. Energi kinetik didapat dari pergerakan molekul-molekul udara di atmosfer. Ketika temperaturnya tinggi, pergerakannya molekul udaranya ini cepat. Ya, maka cenderungnya nanti dia akan memuai, ya, seperti itu. Maka tekanannya, kan P itu kan F per A ya tadi ya, persatuan luas ya. Dengan tempat yang luasnya sama, udara yang menekan dia sampai ke atas itu, volume udaranya, yang menekan dia akan berkurang. Kenapa? Karena ya, udaranya itu tadi dia tidak mendekam di situ saja. Berbeda dengan yang suhunya rendah, suhunya dingin. Kalau yang suhunya dingin, suhunya rendah, kan dia pergerakannya molekul udara itu berarti lebih lambat. Berarti dia akan cenderung
mengendap di satu tempat gitu ya, maka tekanan udaranya di tempat tersebut akan tinggi. Tekanan udara ini dihitung di atas permukaan bumi ya, bukan di atas langit gitu, tapi di atas permukaan buminya ya. Maka bisa kita katakan ceteris paribus gitu ya gampangnya di ekonomi. Maka jika dua tempat memiliki suhu udara yang berbeda, tempat yang suhunya lebih tinggi, tekanan udaranya lebih rendah daripada tempat di sekeliling yang suhunya lebih rendah dari tempat yang suhunya tinggi tersebut. Bisa kita katakan juga tempat yang suhunya tinggi, tekanannya akan rendah, tempat yang suhunya rendah, tekanan akan tinggi. Itu asal usulnya. Pengaruh yang ketiga adalah dari kelembapan udara. Nah, pada kondisi keadaan air konstan, ceteris paribus juga, udara yang memiliki kelembapan udara tinggi akan memiliki tekanan udara yang rendah. Nah, kenapa bisa begitu? Ingat ya, yang namanya tempat udara itu kan dia ada molekulnya macam-macam. Ada nitrogen, ada oksigen. Kelembapan udara itu apa unsurnya? H2O. Ya. H2O ini apa? Dalam bentuk uap. Kalau H2O-nya tinggi, berarti apa? Unsur nitrogen, unsur oksigen yang lainnya akan lebih rendah. Iya tidak? Sementara kalau H2O-nya rendah, ya dia unsur nitrogen dan oksigen ini akan lebih dominan, ya, dan unsur-unsur lainnya, ya, senyawa-senyawa lainnya. Begitu ya. Nah, sementara masanya H2O ini dia lebih ringan daripada yang lainnya. Maka ketika H2O-nya tinggi, uap airnya tinggi, keadaan yang lainnya lebih rendah, maka masanya jadi lebih ringan. Ya. Kelembabannya tinggi, masanya akan lebih ringan, massa udaranya. Kalau massanya lebih ringan, tekanannya bagaimana tadi? Massa apa pengaruhnya? Nanti pengaruh sama gaya beratnya. Gaya beratnya berarti lebih ringan juga. Iya nggak? Ya. Kalau gaya beratnya lebih ringan di tempat yang sama, maka P-nya, tekanannya dia akan lebih ringan juga. Maka bisa kita simpulkan tempat yang kelembapan udaranya tinggi akan memiliki tekanan udara yang lebih rendah dibandingkan tempat yang kelembapan udaranya rendah. Itu pengaruh kelembapan udara. Yang terakhir adalah pengaruh pergerakan udara. Nah, pergerakan udara itu secara umum ada dua. Ada yang namanya konvergensi, ada yang namanya divergensi. Konvergens itu artinya bertemu. Kalau divergens berarti saling menjauh. Ini gampang nih. Kalau udara ada suatu tempat yang menjadi tempat pertemuan udara, berarti udara di tempat tersebut akan banyak ya. Molekulnya akan menumpuk di satu tempat itu. Maka tekanannya akan tinggi. Di sini tekanannya akan lebih tinggi. Pressure-nya tinggi. Sementara di tempat yang menjadi tempat perpisahan atau udara saling menjauh ya, dari situ asalnya anginnya ke tempat lainnya, maka di sini udaranya akan lebih kosong, maksudnya lebih ya, karena molekulnya itu dia pindah ke tempat yang lainnya, maka di sini tekanannya akan menjadi lebih rendah. Berarti kita bisa katakan pada tempat pertemuan udara atau konvergensi udara, maka tekanan udara akan meningkat. Sementara tempat yang menjadi divergensi udara, maka tekanan udara akan menurun, lebih rendah gitu ya. Nah, itulah dia hal-hal yang penting kita pahami mengenai tekanan udara. Kita sudah bisa bedakan tadi bedanya massa, gaya berat, kemudian ada densitas dan juga tekanan, dan juga faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan udara. Apa saja? Ada ketinggian, temperatur, kelembaban udara, dan pergerakan udara. Semoga teman-teman bisa semakin paham materi kita mengenai tekanan udara ya. Nah, tekanan udara ini akan berkaitan banget sama yang namanya angin. Untuk itu teman-teman lanjutkan nonton videonya ke yang bagian A, angin. Sampai sini dulu, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.